semuanya, perkenalkan. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek aplikasi Guide Tour menggunakan framework Django dengan bahasa Python. Sedangkan untuk database sendiri saya menggunakan MySQL yang dikelola oleh phpMyAdmin di Laravel. Selamat menyaksikan. Pertama kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Setelah dibuka kita beralih ke terminal. Setelah itu jangan lupa nyalakan server database-nya. Kemudian klik database, nanti kita akan diarahkan untuk masuk ke phpMyAdmin. Kita ketik saja root di sini. Setelah itu tekan enter. Setelah masuk ke tampilan phpMyAdmin, sekarang kita cari nama database-nya. Nah, nama database-nya di sini adalah Tour Guide Django. Setelah itu kita masuk ke terminal lagi, lalu kita kopas codingan yang ada di Notepad. Setelah dikopas, kita bisa langsung klik enter saja sambil menunggu tulisan yang ada waiting. Setelah itu kita bisa kembali ke Notepad untuk mengkopas link untuk membuka proyek aplikasinya. Setelah itu kita tempel saja di browser, klik enter, dan ini dia projectnya. Nah, sekarang aplikasinya udah kebuka ya. Ini adalah halaman utama dari aplikasi Guide Tour yang saya buat. Nah, aplikasi ini tuh gunanya untuk menjembatani wisatawan dan pengelola wisata seperti yang bisa kalian lihat di layar. Di bagian dashboard ini kita disuguhkan dengan beberapa menu utama, mulai dari daftar destinasi wisata, paket tour yang tersedia, hingga profile guide-nya sendiri. Nah, di halaman ini pengguna bisa mengirimkan pesan, pertanyaan, atau keluhan langsung ke pihak admin tour guide-nya sendiri. Nah, kalau teman-teman sudah punya akun, teman-teman semua bisa langsung login aja. Tapi kalau misalnya belum punya akun, bisa ke button daftar terlebih dahulu ya. Di card ini teman-teman bisa langsung isi username-nya, email, dan juga password, serta jangan lupa untuk konfirmasi password-nya lagi ya. Nah, kalau udah bisa klik daftar aja ya. Nanti akan diarahkan ke halaman login user. Nah, nanti username sama passwordnya ini isi dengan data diri yang sama ketika kalian daftar tadi. Setelah selesai isi username dan password, kalian bisa klik login saja ya. Setelah berhasil login, kita bakal langsung diarahkan ke halaman My Dashboard untuk user. Di halaman dashboard ini, user bisa memantau statistik perjalanan mereka secara langsung. Ada 4 informasi utama di sini, yaitu total booking, pending, confirm, dan completed. Di bagian bawahnya juga ada menu My Bookings berupa tabel riwayat pemesanan paket wisata. Karena akun ini baru dibuat dan belum melakukan transaksi, maka di tabelnya masih tertulis belum ada booking. Nah, kalau udah selesai kita kembali ke halaman dashboard lagi. Kita ke proses booking. Nah, di sini kalian bisa lihat paket wisata yang populer itu apa, destinasi yang paling populer. Bisa juga dilihat dari ratingnya di sini. Nah, sekarang kita ke paket wisata ya. Kita pilih yang Bali. Kita buka. Nah, di situ udah include ya. Udah kelihatan include-nya apa aja. Terus kita klik book now. Nah, itu isi data diri kita. Kita juga bisa pilih tanggal yang kita mau. Nah, kita itu sebagai travel 1 atau sebagai leadernya. Nah, kalau misalkan kalian mau bawa teman, itu nanti bisa ditambahin di travelers gitu. Nah, data kalian itu bakal tetap ada di travel pertama gitu sebagai yang punya bookingnya. Karena di sini saya sendiri, jadi saya pilih yang satu traveler. Nah, selanjutnya kita bisa pilih guide-nya siapa. Kalau kalian lupa guide-nya siapa, kalian bisa kembali ke menu guide-nya terlebih dahulu untuk melihat profile guide-nya sendiri.
Nah, di sini dia ada Andi Pratama. Nah, kalau kalian udah lihat, kalian bisa klik yang kembali ke beranda. Nah, kalian bisa lihat lagi guide yang kedua. Nah, kalau guide yang kedua ini dia cewek ya. Nah, kalau udah kita kembali ke beranda lagi, kita lihat yang guide ketiga. Kalau kalian udah lihat, kalian bisa kembali lagi ke beranda. Setelah itu kembali ke post booking yang tadi. Nah, kalau kalian melihat ini ada di bagian destinasi. Kalau kita masih details, nah itu ada waktu terbaik untuk kalian pergi ke tempat tersebut. Kalian bisa isi kembali data diri yang tadi itu, dilanjutkan. Karena sudah tahu guide-nya siapa, jadi gini kita bisa langsung isi ya guide-nya siapa. Nah, nanti otomatis harganya juga ikutan berubah. Nah, untuk requestnya sendiri, siapa tahu teman-teman ada yang mau note gitu. Kalau nggak ada, kita confirm booking. Udah booking sukses. Nah, setelah itu kita bisa konfirmasi pembayaran dengan cara kita upload filenya. Nah, di sini saya upload salah satu file ya. Nah, kalau udah ketemu, kita bisa pilih foldernya, lalu cari foto atau bukti tentang transferan kita. Di sini kita pakai foto yang ada aja. Setelah selesai kita klik, lalu kita upload payment. Setelah upload, kita nanti bisa untuk stroke yang udah ada itu. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Nanti bisa langsung kalian print atau cetak sendiri ya sebagai tanda bukti. Kalau kalian mau print, kalian bisa klik aja cancel. Nanti balik ke halaman tadi. Nah, kita klik back to home. Nah, kita kembali ke dashboard. Kalian bisa lihat ke dashboard situ. Nah, nanti di situ udah muncul deh ada total bookingnya berapa. Karena belum disetujui oleh admin, jadi masih di statusnya belum confirm, dan di my bookings itu udah ada datanya. Setelah itu kita buka aplikasi Chrome untuk mengakses halaman admin. Setelah itu jangan lupa buka Notepad. Kita cari linknya yang khusus untuk akses ke halaman admin. Nah, setelah itu kita kopas, taruh di browser, kita klik enter. Nah, di situ masukkan nama penggunanya adalah admin. Untuk kata sandinya itu adalah. Setelah itu kita klik masuk. Nah, ini dia halaman adminnya. Di sini ada menu pengguna, bookings, guide, travel, dan contacts. Nah, sekarang di sini kita buka ke menu pengguna. Nah, di sini ada beberapa daftar user yang sudah pernah login ke web tour guide. Nah, selanjutnya kita ke menu guides-nya sendiri. Nah, di sini ada 3 guides ya. Selanjutnya kita ke menu travels. Nah, ini data-data travels ya, baik yang itu booking maupun yang dia ikut sama yang booking. Selanjutnya kita ke halaman dashboard ya. Nah, untuk adminnya sendiri juga dia punya dashboard modernnya. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk aksinya sendiri itu sama saja seperti yang di admin Jenggot tadi. Nah, di dashboard admin juga itu kita bisa lihat siapa yang udah booking, total pendapatan berapa, apa aja yang lagi pending, yang udah terkonfirmasi. Nah, selanjutnya kita ke menu bookings. Kita bisa lihat yang tadi barusan booking itu adanya di paling atas. Nah, kita klik. Habis itu kita lihat aksi yang bisa dipilih. Nah, di sini kita bisa pilih yang approve payment, ada yang reject payment, ada confirm. Nah, di sini kita pilih approve payment dan confirm. Nah, setelah itu kita bisa klik yang tulisan berjalan itu. Nah, nanti dia otomatis untuk jadi paid. Nah, untuk fotonya sendiri itu seperti ini. Jadi kita bisa lihat file yang diupload oleh usernya. Nah, jadi di dashboard admin yang modern juga ini, admin tuh bisa melakukan aksi juga, kayak langsung nge-confirm kayak tadi itu. Nah, langsung confirm otomatis. Jadi ketika klik tanda checklist itu, dia otomatis langsung menjadi paid. Nah, di sini kita akan melakukan filter pada dashboard admin. Yang pertama kita berdasarkan status ya. Kita lihat dulu, ini statusnya masih pending, kosong, confirm udah banyak ya. Kalau yang confirm, yang complete itu belum ada. Nah, untuk yang cancel juga itu belum ada. Nah, untuk balasan page cake itu kalau yang Bali
itu nggak ada karena dia tadi yang di cancel. Nah untuk yang konfir itu udah banyak, yang di Bromo dia udah banyak, dan yang di Bali itu datanya udah ada. Nah berdasarkan payment status dia yang pending dikonfir di Bali yang paid itu. Nah berdasarkan 7 hari terakhir itu nggak ada ya. Kalau berdasarkan bulan ini, nah dia baru ada yang tadi muncul kan. Jadi untuk filter ini sudah berguna dan sudah bisa digunakan ya. Kita balik ke halaman dashboard admin yang modern ya. Nah setelah itu kita ke Django admin lagi, kita klik. Nah di situ udah ada pengguna. Nah, kita akan melakukan apa nih di pengguna nih. Nah sekarang kita mau ganti kata sandi untuk pengguna, baik itu untuk user maupun untuk guide-nya sendiri. Nah ini kita contohnya Michael guide ya, kita contohin dia ke klik setelah kembali di sandi. Nah kita bisa masukin sandi yang baru dan nanti kita bisa langsung untuk konfirmasi. Nah kalau udah itu bisa langsung klik ganti sandi. Nah di sini ada salah karena kita itu kalau ganti sandi itu harus minimal 8 karakter. Nah di sini kita bisa ubah lagi. Kalau misalnya udah jadi 8 karakter atau lebih itu nanti baru kita bisa ganti sandi. Nah untuk selanjutnya kita ganti ke guide yang lain, kita ke pengguna lain ya, tapi yang masih guide juga. Nah kita bisa kayak Michael Saputra yang diberi sebagai guide-nya. Nah kita ke sini sandinya, kita tulis. Setelah itu kita bisa langsung untuk konfirmasi. Setelah itu kita klik kata sandi, apakah bisa berhasil untuk diubah. Nah sandi berhasil untuk diubah, jangan lupa untuk klik simpan. Nah jadi di dashboard admin ini kita udah bisa melakukan ubah kata sandi ya, untuk pengguna maupun untuk guide sendiri. Setelah itu kita kembali ke dashboard user. Nah itu udah terkonfirmasi ya tadi. Dari user kita kembali ke notepad, jangan lupa untuk kopas. Nah ini untuk login guide-nya sendiri ya, kita masukkan. Nah dia username-nya salah. Kalau salah kan pasti ada beberapa faktor ya, bisa kan lupa. Nah kalau lupa kita bisa hubungi admin via WhatsApp. Nah kita klik yang open, setelah itu kita bisa kirim. Nah nanti admin bisa untuk langsung memproses gitu, nanti bisa diubah di halaman Django admin kayak tadi. Nah sekarang kita masukin contoh yang Michael Guide ya, kita kasih password. Jadi kalian ingat ya, Michael Guide itu dia bukan guide asli. Nah kita login, nah karena dia bukan guide jadi tidak bisa. Nah kita masukkan guide yang aslinya, nah yaitu adalah Michael Saputra. Nah kita isilah di sini passwordnya ya. Nah kalau udah yakin kita klik login, dan ini adalah dashboard dari guide-nya sendiri. Setelah masuk, dan ini ada total booking, ada yang upcoming, dan dia belum komplit ya karena belum dijalankan gitu. Dan di sini ada Linda, dan juga ada satu lagi itu ada yang baru gitu. Totalnya di situ udah ada dari total pemasukan ya. Guide-nya sendiri itu bisa melihat nomor teleponnya, ratingnya ada berapa, yang reviewnya gitu. Nah untuk guide sendiri itu bisa untuk logout. Nah ini adalah tampilan dari halaman ketika guide sudah logout. Tampilan itu sama seperti dashboard user ya, tidak ada yang beda. Yang membedakan itu hanya dashboard guides dan dashboardnya admin, seperti itu saja. Dan untuk database-nya, nah di sini ada beberapa part tambahan terbaru. Nah itu ada destinasi wisata ya baru. Nah sekarang itu adalah ketika kita buka Django admin, nah nanti ada menu tambahan baru, yaitu ada guide atau tambahan untuk tempat wisata. Nah ketika kita buka yang bagian booking dulu, pertama kita lihat itu masih sama, untuk guide sendiri juga masih sama. Nah ada page guide di sini. Nah kita buka, di situ ada 4, sedangkan tadi tampilannya cuma ada 3. Nah itu kita bisa menekan dengan klik nama page guide. Nah itu ada nama, ada harga, ada deskripsi, ada untuk menampilkan foto. Nah ada tambahkan guide-nya sendiri. Nah habis itu bisa klik simpan. Nanti saatnya kita lihat ada tampilan apa saja yang berubah. Nah di sini tuh ada untuk guides-nya sendiri ya, itu udah ada profilnya.
dia bisa kembali ke beranda. Untuk semua udah ada profilnya. Kembali ke beranda itu masih bisa fiturnya. Nama iCloud juga udah ada profilnya. Nah, untuk di destinasi wisatanya juga dia sudah bertambah ya menjadi 4. Nah, cara untuk mematikan MJ ini. Oke, step terakhir jangan lupa kita matikan server database-nya itu dengan klik stop, lalu tunggu sampai berubah menjadi startup baru. Setelah itu bisa di close. Terima kasih.